menguasai setiap hati kita. Amin. Mari siapkan hati kita akan beribadah. Ibadah adalah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik mau kita berikan untuk Dia. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Allah hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari berikan yang terbaik dari hati kita, dari hidup kita untuk Dia. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur hari ini ada karena Engkau. Karena Engkau yang memberi kami kesempatan untuk boleh datang beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah kami mau pakai hidup kami, waktu kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau izinkan Engkau beracara di dalam kehidupan kami, hari demi hari, detik demi detik. Kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Karena tanpa Engkau dalam hidup kami tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau. Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Beracaralah di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang maha tahu apa yang kami bawa di dalam hati kami. Saat ini kami mau serahkan segala beban hidup kami di bawah kaki Tuhan. Karena kami percaya kami tidak sendiri. Karena kami percaya ada satu pribadi yang selalu menyertai kami. Kapanpun, dimanapun, mata Tuhan selalu tertuju kepada kami anak-anak. Kami tidak pernah hidup sendiri. Berbicara Tuhan untuk setiap kami dalam ibadah hari ini. Kami mau izinkan Engkau beracara sepenuhnya untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu hidup kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami satukan hati, kami tolak hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Roh Allah beracara di dalam kehidupan kami, beracara di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ibadah ini jadi karena Engkau menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Pujian ini mengatakan yang terutama di dalam hidup kita adalah menyenangkan, meninggikan, memuliakan nama Dia. Biarlah Tuhan memakai hidup kita untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Di mana dunia saat ini tidak jadi semakin baik, tapi ada kita anak-anak Tuhan, ada kita orang dunia, ada kita dalam dunia. Kita mau pakai hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan beracara di dalam hidup kita, memakai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memuliakan nama Dia.
dalam hidup ini kami tinggalkan nama Yesus. Ini kami Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami, tujuan hidup kami. Mari jemaat pujikan pujian ini. Ya, melihat hati setiap kami. Kami rindu setiap yang kami lakukan boleh menyenangkan, meninggikan nama Tuhan. Ya, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi kami sama-sama bersuka. Dia bertanya hidup ini meninggikan nama Yesus. Ini hati kami.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya menyenangkan hatimu. Ini hati kami Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau. Ini pujian kami, kami mau naikkan di hadapan-Mu dengan penuh sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Saya beri percaya haleluya. Dia yang bersama dalam hidup kita. Dia yang satu-satunya Allah yang bersama dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
buat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami untuk selama kami ada di dunia ini. Sampai akhir kehidupan kami pegang iman, kami percaya kami hanya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapilah setiap kami. Biarlah dengan hati yang lembut, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus rapilah hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai kehabisan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita, ya, hingga hari ini Tuhan tetap pelihara kita, ya, kita boleh ada semua tentunya karena kemurahan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana judul perenungan firman Tuhan adalah serangan iblis. Sekali lagi, serangan iblis. Ada 3 musuh utama umat Tuhan. Ya, 3 musuh utama umat Tuhan. Apa saja? Yang pertama, musuh umat Tuhan itu adalah diri sendiri. Ini musuh yang paling terbesar, musuh yang paling terberat adalah diri sendiri. Ya, karena ini musuh di dalam, musuh dari dalam, seperti musuh dalam selimut. Ya, kadang-kadang diri kita, keakuan kita, keegoisan kita, manusia lama kita itu seringkali tanpa kita sadar bisa menghancurkan iman rohani kita. Ini musuh yang pertama dan utama. Yang kedua, musuh dari umat Tuhan yang kedua itu adalah keduniawian. Ya, sistem keduniawian. Yang kedua, musuh dari umat Tuhan adalah keduniawian. Ya, sistem keduniawian, pengaruh keduniawian yang ada di sekitar kita. Ya, dan ini tentu sangat berpengaruh. Nah, kita berkata pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Pergaulan yang buruk bicara apa? Tentang keduniawian. Kehidupan orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan orang-orang sekitar yang tidak benar. Ini keduniawian. Ini bisa mempengaruhi iman rohani kita. Ini musuh yang kedua. Musuh yang ketiga, yang terakhir adalah iblis. Ya, jadi kalau musuh yang pertama musuh dari dalam diri kita sendiri, keinginan diri kita, keakuan kita, egois, ya, manusia lama kita. Yang kedua, musuh kita adalah dari luar, keduniawian, pengaruh keduniawian, pengaruh orang-orang di sekitar yang tidak benar, yang hidup di luar kehendak Tuhan. Yang ketiga, musuh kita adalah iblis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iblis ini. Ya, judul perenungan firman Tuhan adalah serangan iblis. Kita buka Alkitab dari 1 Petrus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. 1 Petrus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, kalau saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jaga.
Firman Tuhan mengingatkan, disuruh sadar, jangan lengah, berjaga-jaga. Lawan musuh iblis. Nah, iblis ini dikatakan lawan kita, musuh kita. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Iblis berjalan keliling. Berjalan keliling berarti saudara, iblis itu mencari setiap kesempatan, mencari setiap peluang. Untuk apa? Menelan. Terjemahan lain berkata menerkam, membinasakan, menghancurkan manusia, khususnya umat Tuhan. Nah, karena itulah di awal dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, Bapak Saudara, ternyata memang musuh kita iblis mencari setiap kesempatan untuk datang menyerang, menghancurkan, membinasakan kehidupan setiap umat Tuhan, termasuk kita. Iblis keliling setiap waktu, keliling setiap saat, dimanapun, kapanpun iblis keliling. Mungkin saat kita ada di rumah, mungkin saat kita ada di pekerjaan, mungkin saat kita ada di perjalanan, dimanapun iblis keliling. Cari kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk menyerang, kesempatan untuk menjatuhkan, kesempatan untuk menghancurkan, kesempatan untuk membinasakan. Umat Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, satu ayat lagi ya, kita buka dari 2 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau kita tahu maksud tujuan iblis itu untuk menyerang, menjatuhkan, menghancurkan, membinasakan, ya, maka dikatakan kita harus berjaga-jaga supaya iblis tidak beroleh keuntungan, bisa menyerang, menjatuhkan, menghancurkan kita. Jadi dari 2 ayat ini sudah sebuah peringatan, warning buat setiap kita umat Tuhan. Ternyata musuh kita iblis itu memang mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, bagaimana cara kerja iblis untuk menjatuhkan umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa tujuan iblis memang pasti menjatuhkan, menyerang, menjatuhkan, menghancurkan, membinasakan umat Tuhan. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana cara kerjanya iblis, apa yang dilakukan oleh iblis, sehingga akhirnya umat Tuhan yang kurang atau tidak sadar, yang kurang atau tidak berjaga-jaga, hancur, jatuh, binasa. Ya, ayo kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, cara kerja iblis yang pertama adalah menggoda, mencoba. Yang pertama adalah menggoda, mencoba. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal yang ketiga di ayat yang ke-5. Memang ayat-ayat firman Tuhan selalu saya sampaikan dan saya ajak membaca supaya Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa penyampaian firman Tuhan itu memang dari kebenaran firman, bukan dari pikiran manusia, ya. Kalau dari kata-kata manusia tanpa dasar kebenaran firman bisa salah, pikiran manusia bisa keliru, ya. Oke, 1 Tesalonika pasal 3 di ayat yang ke-5. Itulah sebabnya maka aku di sini adalah Rasul Paulus, karena tidak dapat lagi telah mengirim dia kalau Bapak Ibu baca di atasnya itu adalah Timotius.
Siapa Timotius? Timotius itu murid, anak didik dari Rasul Paulus yang membantu pelayanan Rasul Paulus. Lanjut. Aku, Paulus, telah mengirim Timotius supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku, Paulus, khawatir kalau kamu, kata kamu di sini adalah jemaat di Tesalonika, umat Tuhan di Tesalonika, telah dicobai oleh si penggoda. Sekali lagi, telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Saudara, Rasul Paulus mengkhawatirkan iman dari jemaat yang ada di kota Tesalonika. Karena itulah waktu saat Rasul Paulus jauh dari jemaat Tesalonika, tidak bisa hadir bersama di jemaat Tesalonika, Rasul Paulus mengirim wakil, mengirim utusan, yaitu seorang pemuda yang bernama Timotius. Dia pelayan Tuhan juga, dia murid, dia anak didik Rasul Paulus. Dia dikirim untuk cari tahu, untuk melihat bagaimana keadaan iman dari jemaat Tesalonika. Mengapa? Karena Rasul Paulus dikatakan khawatir. Aku khawatir kalau si penggoda itu mencobai kamu. Yang pertama, cara kerja iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan umat Tuhan adalah lewat godaan, lewat cobaan. Ya, si penggoda, si pencoba, itulah iblis. Dia berusaha untuk menggoda, dia berusaha untuk mencobai. Bahkan waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi dalam keadaan manusia, menggunakan tubuh manusia, berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus pun juga dicobai oleh iblis. Bapak Ibu bisa baca ya lengkapnya itu di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya tidak ajak membaca untuk menyingkat waktu. Ya, itu kisah yang menceritakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, iblis mencobai dengan 3 hal. Ya, iblis mencobai, iblis menggoda, menyerang Tuhan Yesus yang menggunakan tubuh manusia dengan 3 hal. Yang pertama, batu disuruh mengubah jadi roti. Ini bicara tentang kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Waktu itu kebutuhan jasmani Tuhan Yesus adalah makan. Karena Tuhan Yesus baru selesai berpuasa 40 hari. Maka lapar, pasti lapar. Ya, Bapak Saudara, kita jangan lagi berpuasa 40 hari. Ya, kadang baru berpuasa setengah hari ini perut rasanya kerucuk-kerucuk. Ya, kadang-kadang yang nggak tahan puasa bangun pagi loh, ini perut sudah keruk gitu ya, lapar ya. Kita bisa berdoa semoga pagi ini di gereja masih belum ada yang lapar karena kalau ada yang lapar bahaya. Nanti pikirannya bukan kepada firman Tuhan, tapi pikirannya lagi ada di depot atau resto mana yang akan saya tuju setelah pulang gereja. Kebetulan Pak Gembala khotbah agak lama, perut semakin rujuk-rujuk, lalu ngomong gini dalam hati, jadi suwe ini, gak ngerti tak perut ini lapar. Nah, bahaya ya. Saya berdoa gak ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, Tuhan Yesus dalam kondisi lapar, iblis tahu kebutuhan fisik Tuhan Yesus secara manusia lapar. Diserang. Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Saya percaya bagi Tuhan Yesus, walaupun menggunakan tubuh manusia, Tuhan Yesus juga 100% Allah. Dan berulang kali Tuhan buat mujizat ketika Tuhan menggunakan tubuh manusia. Tetap kuasa dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi Tuhan mengubah batu jadi roti itu terlalu mudah, kecil, sangat bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan. Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Kebutuhan fisik. Seringkali juga umat Tuhan dicobai oleh iblis ketika punya kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani.
Dan tidak jarang umat Tuhan menjual imannya, menukar imannya dengan semangkok kacang merah seperti Esau. Tidak apa-apa wis, aku tidak Kristen lagi. Wis, enggak Yesus-Yesusan. Padahal tadi nyanyinya luar biasa. Sekali Yesus selamanya. Wah, nyanyi luar biasa so. Tapi masalahnya waktu ada pencobaan, serangan, godaan dari iblis, ya apa ya? Aku berdoa, Tuhan belum menolong aku. Doaku belum dijawab. Padahal ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan jasmani. Hari ini kan hidup makin sulit, so. Ya ini sudah rahasia umum. Demo di mana-mana. Ya karena kenaikan BBM, karena apalah yang lain, membuat ekonomi, perdagangan, kehidupan semakin sulit. Nah, ini tidak sedikit umat Tuhan yang akhirnya menjual imannya demi semangkok kacang merah, seperti yang dilakukan oleh Esau. Tuhan Yesus tidak terkalahkan. Yang kedua, Tuhan dibawa ke hubungan bait Allah, karena mengenakan tubuh manusia dibawa oleh Iblis ke hubungan bait Allah, puncaknya bait Allah, karena bait Allah itu tinggi, jadi puncaknya, atap puncaknya itu tinggi loh. Ya. Lalu Iblis bilang, jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, akan ada malaikat yang menantang engkau. Menantang itu maksudnya nampangi gitu, ya. Nampangi. Sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Dengan kata lain, walaupun engkau menjatuhkan diri dari atas puncak bait Allah, engkau tidak akan celaka. Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini bicara tentang kesombongan. Ya, wah disuruh untuk pamer. Wah, aku hebat. Gak tahu ya siapa. Wah, aku paling top, aku paling hebat. Kalau aku melakukan gini, aku berpikir gini, wah, brilliant, ciamik, luar biasa, karena aku ini orang hebat. Boleh kita berkata aku hebat karena Tuhan Yesus ada dalamku, itu boleh. Tapi jangan sampai berkata aku hebat karena memang otakku, pikiranku, penarawanku, skillku, kemampuanku yang hebat. Kesombongan. Lalu ingin pamer, ingin menunjukkan, ya seperti tadi suruh menjatuhkan diri, pamer supaya kelihatan semua orang tahu, wih, dia memang hebat, orang itu memang ciamik. Iblis menyerang, mencoba dengan hal seperti itu, so. Dan kadang-kadang nggak sadar umat Tuhan bisa jatuh, pamer, mau membanggakan, menyombongkan diri karena merasa hebat. Iblis yang menang, so. Bukan kita yang menang, iblis yang menang. Karena firman Tuhan berkata, awal dari kejatuhan itu adalah kesombongan. Orang yang sombong pasti akan jatuh. Nah, iblis bilang kalau kamu umat Tuhan tak bisa tak buat sombong, pasti nanti ujungnya, akhirnya, endingnya jatuh, hancur. Iblis yang menang, kita yang kalah. Yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke puncak gunung, ditunjukkan semua kemuliaan dunia. Lalu Iblis bilang, sembahlah aku, maka semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan padamu. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis bahwa haruslah engkau yang menyembah Tuhan Allah. Jadi ini malah dibalik, Tuhan yang disuruh menyembah iblis. Ini bicara tentang ambisi akan kuasa dan kemuliaan tanpa salib. Ambisi akan kuasa dan kemuliaan tanpa salib. Tanpa salib itu maksudnya tanpa salib Kristus. Dan dibarengi dengan salib, bahaya. Ya, banyak orang, banyak umat Tuhan yang jatuh karena ambisi akan kuasa dan kemuliaan. Banyak kan yang berebut kekuasaan, wah banyak. Kalau di luar sana saudara lihat, secara politik wah ngeri tambah juga, saya nggak perlu cerita ya, tapi sudah bisa lihat sendiri di YouTube ya. Hari ini tambah lebih lagi, so. Ya, ambisi kuasa, ambisi kemuliaan tidak disertai dengan salib, menjatuhkan umat Tuhan. Dan kalau jatuh, iblis yang bertepuk tangan, so. Iblis bilang tujuanku tercapai.
menggoda, mencobai umat Tuhan. Ya, ini hal yang pertama yang dilakukan oleh iblis saat menyerang umat Tuhan supaya umat Tuhan jatuh, kalah, bahkan binasa dan hancur adalah menggoda, mencobai. Nah, karena itu waspada dengan setiap serangan iblis yang hendak menggoda, mencobai kita. Yang kedua, cara kerja iblis yang kedua adalah kita buka dari Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-44. Yohanes 8 di ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua, cara kerja iblis yang kedua adalah dusta, menipu, mendustai, sehingga iblis disebut sebagai pendusta, penipu, penyesat. Ya, ingat kisahnya Hawa. Ya, Hawa ditipu, diperdaya oleh iblis yang memakai ular. Dengan cara apa? Memutar balik firman Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman Tuhan, saya khawatir apa yang terjadi pada Hawa itu juga akan terjadi pada kita. Karena iblis itu tahu firman Tuhan, tahu iblis itu tahu firman Tuhan, cuma dia suka memutar balik firman Tuhan. Iblis tahu bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis tahu firman itu, iblis tahu aturan itu. Tapi iblis justru ngomong apa? Diputar balik. Bukankah semua buah dalam taman ini, ya, termasuk buah pohon pengetahuan baik dan jahat, boleh kau makan? Kau akan menjadi seperti Allah dan sebagainya. Ya, mendustai, menipu, menyesatkan. Bahkan kerap kali iblis ini juga bisa tampil, muncul seperti kayak malaikat. Bisa. Sekali lagi, iblis ini bisa muncul seperti kayak malaikat. Karena apa? Dia mau mengelabui umat Tuhan. Dikira yang datang malaikat, padahal apa? Iblis yang menyamar jadi malaikat. Oh, masa mungkin Pak iblis menyamar jadi malaikat? Ada ayatnya. Ayo kita buka 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil itu maksudnya yang aneh, jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ternyata ayat ini dengan tegas berkata iblis itu bisa menyamar menjadi seperti malaikat terang. Nah, kalau Bapak Saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saya khawatir kita bisa ditipu, dikelabui, didustai, disesatkan oleh iblis.
Dan Alkitab berkata pada akhir zaman itu katanya sekarang ini, penyesatan itu akan semakin lebih banyak. Itu firman Tuhan. Penyesatan yang berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan itu akan semakin banyak. Semakin banyak. Iblis pakai orang-orang, golongan-golongan tertentu untuk membelokkan, menyesatkan umat Tuhan dari kebenaran. Nah, kalau kita nggak ngerti kebenaran, kalau kita nggak berpegang pada kebenaran, dengan mudah, saya percaya dengan mudah kita akan disesatkan. Contohnya jelas, Hawa, Adam disesatkan, jatuh, hubungan dengan Allah terputus, diusir dari Taman Eden. Mengapa? Karena iblis menipu, memperdaya, ya, menyesatkan, mendustai. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi ayo umat Tuhan, kita sadar, kita waspada, hati-hati, karena tadi dikatakan lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Cari kesempatan. Ya, kalau kita tidak pegang teguh firman Tuhan, kita bisa disesatkan. Berbagai macam hal, ya, yang tidak sesuai kebenaran. Sepertinya kayaknya kebenaran, tapi bukan kebenaran. Ini bahaya. Ya, jadi karena itulah mengapa setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya sangat berusaha untuk mendasari dengan kebenaran firman, supaya jangan pikiran manusia yang jalan, jangan pikiran manusia yang disampaikan. Bisa salah dan sering salah, tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu pasti digenapi, pasti ditepati, pasti terjadi. Karena itu kebenaran yang sejati. Ayo pegang teguh firman Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, cara kerja iblis adalah mendustai, menipu, menyesatkan, bahkan bisa tampil seperti malaikat terang. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Yang pertama, cara kerja iblis adalah menggoda, mencobai, seperti yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus sesudah berpuasa, ketika Tuhan mengenakan tubuh manusia, digoda, dicobai. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan cara mendustai, menipu, menyesatkan, seperti yang dilakukan kepada Hawa dan Adam. Akhirnya mereka jatuh, tertipu. Yang ketiga, cara kerja iblis yang ketiga adalah kita buka Wahyu pasal 12 di ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 di ayat yang ke-10. Perikopnya itu berjudul nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ini pujian, ya, pujian yang sering dinyanyikan. Ya, ini diambil dari ayat ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Sekali lagi ada kata pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada kata pendakwa. Siapa yang dimaksud dengan pendakwa? Yang dimaksud dengan pendakwa ini bicara tentang iblis. Iblis itu adalah pendakwa. Yang ketiga, cara kerja iblis yang ketiga. Kalau yang pertama, iblis itu menggoda, mencobai. Yang kedua, iblis menipu, mendustai, mengelabui, menyesatkan, memutarbalikkan kebenaran. Yang ketiga adalah mendakwa, menuduh. Ini sering dilakukan oleh iblis. Ya, tuduhan apa? Tuduhan terhadap siapa? Siapa yang dituduh? Ada 4 jenis tuduhan yang dilakukan oleh iblis. 4 jenis tuduhan. Apa saja 4 jenis tuduhan? Yang pertama, iblis seringkali menuduh Allah di hadapan orang percaya. Sekali lagi ya, menuduh Allah di hadapan orang percaya. Jadi yang dituduh itu Allah. Tapi bukan ngomong kepada Allah, bukan, tapi ngomongnya kepada orang percaya.
percaya, tapi yang dituju itu Allah. Contoh, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita harapkan, iblis mulai berbisik di telinga kita, di hati kita. Iblis mulai ngomong gini, mana katanya Tuhan itu penuh kasih, karena Tuhan itu mengasihi kamu, kok kamu mengalami seperti itu? Katanya Tuhan itu punya kuasa, kok kamu mengalami seperti itu? Berarti Tuhanmu itu tidak penuh kuasa, Tuhanmu itu tidak penuh kasih. Buktinya kamu mengalami seperti itu. Ini terjadi pada kehidupan Ayub. Ya, baru kan tahu kisahnya Ayub. Ayub diserang, ya, dari berbagai macam segi kehidupan. Bagaimana tidak? 10 anaknya mati semua dalam satu peristiwa saat mereka sedang berpesta. Lalu kemudian semua hartanya Ayub, semua harta waktu itu berupa ternak, ya, sekian ribu ternak hilang, dirampas oleh musuh, habis. Lalu kemudian kesehatan Ayub dari kepala sampai kaki itu kena bara yang busuk. Jadi bara yang busuk ini penyakit borok yang parah, sehingga saking parahnya menggaruknya itu bukan lagi dengan kuku, bukan lagi dengan jari, tapi menggaruknya itu sampai pakai pecahan kepingan beling. Nah, kalau orang normal kan nggak mungkin dong harus pakai pecahan kepingan beling. Ya nggak mungkin. Ya, saya kadang-kadang kalau kuku saya agak panjang belum saya potong, kadang saya gatel gitu, tanpa sadar saya garuk. Itu baru kena pucuknya kuku itu bisa luka, ya, sampai saya kaget tuh, kok keluar darah. Waduh, ternyata ini ujung kuku saya agak tajam, belum saya potong, saya garuk agak keras sehingga keluar darah. Itu baru kena ujung kuku aja sudah seperti itu. Nah, ini kalau kena beling kayak apa? Tapi Ayub perlu menggaruknya dengan kepingan beling, dan itu terjadi bukan di 1-2 tempat. Ya, kalau 1 tempat, 2 tempat ya masih oke. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya mau digaruk sih mana? Bingung. Saking akene, ya. Saking nemennya, saking akene, bingung. Coba kalau saudara berempati, yang dialami Ayub ini berat atau enggak? Siapa yang bilang dialami Ayub ini ringan? Mau nyoba? Saya nggak mau, nggak mau ya. Karena ini luar biasa beratnya. Lu gimana enggak? 10 anak mati semua, bareng matinya. Kadang orang tua ditinggal anak 1 mati aja sudah stres, bingung, nangis, kehilangan. Lagi 10 mati kabeh. Nah, masa pengen berlaku patah 1 tubuh 1000. Masa begitu ya? Nah, ini 10 anak mati kabeh, waduh terpukul, harta habis semua. Kadang kita baru kehilangan 1 barang aja sudah stres. Nah, ini semua harta habis. Kesehatan dari ujung kepala sampai kaki kena serang semua. Komplit, plik. Sudah. Lalu istrinya Ayub, nah ini ya, lewat istrinya Ayub, iblis menyerang. Masih bertekunkah engkau kepada Allah? Dalam kondisimu kayak gini masih bertekun kepada Allah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ada ternyata istri seperti itu. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada istri yang seperti itu, ya. Karena istri tempatnya adalah istri yang takut akan Tuhan. Kalau suami mengalami tantangan, justru malah didukung, disupport, dimotivasi, diberi semangat, didoakan. Amin. Jangan sampai suami mengalami semangat, mengalami masalah malah dicaci maki, ya, malah dihabisin, jangan. Ya, nanti maaf jadi kayak istrinya Ayub. Masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allah dan mati. Itu ucapannya istrinya Ayub. Sudah bisa baca sendiri misalnya. Ngeri. Nah, ini dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis. Karena cara kerja iblis yang pertama, yang ketiga adalah menuduh. Dan bentuk tuduhan yang pertama adalah yang dituduh itu Allah. Jadi lewat istrinya Ayub, iblis itu mau ngomong sama Ayub. Buat apa kamu bertekun kepada Allah? Allahmu membiarkan kamu mengalami situasi kayak gini. Buat apa? Kutukilah Allah, matilah.
menuduh Allah di hadapan orang percaya. Dan ini seringkali dialami oleh umat Tuhan. Umat Tuhan jadi ragu. Iya ya, Tuhan itu cinta saya atau enggak? Tuhan itu maha kuasa atau enggak? Kalau Tuhan cinta saya, kalau Tuhan maha kuasa, kok saya ngalami seperti ini? Mulai imannya umat Tuhan jadi ragu, jadi bimbang, jadi goyah. Karena apa? Iblis menuduh Allah di hadapan orang percaya. Tuduhan yang kedua, iblis menuduh orang percaya di hadapan Allah. Ini dibalik. Kalau tadi yang dituduh Allah di hadapan orang percaya, sekarang yang dituduh itu orang percaya di hadapan Allah. Kendel. Iblis kendel. Berani menuduh orang percaya di hadapan Allah. Mosok Pak? Ada ceritanya di Alkitab. Ya, ayo kita buka sebentar ya dalam kitab Ayub. Ya, ini sama kisahnya di kitab Ayub ya. Ayub pada pasal yang pertama, Ayub pasal yang pertama di ayat yang ke-8 mulai. Ayub pertama ayat yang ke-8 mulai. Terjadi dialog percakapan antara Tuhan dengan iblis. Demikian firman Tuhan, Ayub pertama ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Allah membanggakan Ayub sebagai hamba yang benar. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apa jawab iblis? Ayo kita lihat. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan mari selesai berbangga, ngomong sama iblis, lihat hamba-Ku Ayub luar biasa, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan bangga dengan Ayub, kondisi hidupnya seperti itu. Ya. Tapi iblis dengan santai ngomong gini, iya, Ayub bisa itu karena diberkati. Dia bisa punya banyak hal, makanya dia jadi saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Coba, katanya iblis. Semua yang dimiliki diambil, nanti dia akan mengutuki engkau, mengutuki Tuhan. Menuduh orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, ini contohnya ini. Ya. Jadi iblis itu seringkali ngomong seperti itu. Ya. Iya. Cinta Tuhan soalnya diberkati. Coba kalau nggak diberkati, wah, dia akan meninggalkan Tuhan. Ya. Iya, cinta Tuhan soalnya sukses. Coba kalau mengalami masalah kesulitan, dia akan meninggalkan Tuhan. Ataupun sebaliknya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang respon, reaksi. Ya, reaksi manusia itu macam-macam. Ada orang yang bereaksi kalau waktu diberkati tambah dekat Tuhan. Tapi kalau tidak atau kurang diberkati, menjauh dari Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang kalau dia lagi mengalami kesulitan, masalah, dia malah dekat Tuhan. Tapi dia waktu diberkati malah jauh dari Tuhan. Ada. Jadi manusia itu unik, ya, responnya itu macam-macam, tidak sama. Ya. Nah, ini jadi kadang-kadang ada orang yang sebaliknya, dia waktu diberkati malah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, sudah tidak ada punya kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Katanya, sorry ya, aku mesti jalan-jalan refreshing, pergi luar kota, ya, bersama keluarga. Tidak salah, boleh jalan-jalan refreshing bersama keluarga, itu tidak salah, sama sekali tidak salah.
Tapi kalau sampai itu terus kita lakukan, sampai kita nggak punya waktu kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, ini bahaya. Kita sudah termakan oleh tipuan iblis. Karena iblis berusaha, sekali lagi berusaha untuk menjatuhkan umat Tuhan. Ya, mana yang kita pilih? Pilihan kita menentukan apakah kita ikut kehendak Tuhan atau sebaliknya ikut dan kalah oleh tipuan iblis, setan. Ya. Jadi yang kedua, menuduh orang percaya di hadapan Allah. Yang ketiga, menuduh orang percaya di hadapan sesamanya. Jadi menuduh orang percaya di hadapan sesamanya, sehingga terjadi geger. Saudara bersaudara bisa geger, ya, kakak beradik pun bisa geger, orang tua dengan anak pun bisa geger, bahkan bukan cuma geger. Di dunia ini sekarang bukan cuma geger, sampai membunuh keluarga loh. Dan itu sudah terjadi dalam zaman Alkitab, ya kan? Kain tega membunuh Habil, adiknya. Koko be titi loh sabu, ya. Kakak be adik tego mentolo, dibunuh karena apa? Iri. Kok persembahan adikku diterima? Kok persembahanku enggak? Bukannya koreksi diri malah ngamuk, dongkol, hatinya panas, cari kesempatan dibunuh adiknya. Tego. Jadi kalau di perjanjian lama saja sudah terjadi pembunuhan dalam keluarga. Kalau zaman sekarang terjadi pembunuhan dalam keluarga, tidak usah kaget. Alkitab sudah ngomong. Tapi kita umat Tuhan perlu waspada. Itulah kejahatan makin meninggi, makin meningkat, kasih semakin tawar, semakin dingin. Manusia seringkali menjadi serigala bagi sesamanya. Sudah tahu serigala? Serigala itu cari kesempatan untuk mangsa. Manusia ini seringkali jadi serigala bagi sesamanya. Sehingga muncullah istilah yang saya senang, hoping, hoping. Ya. Hoping itu teman baik, bukan cuma teman biasa. Hoping itu teman dekat, suatu teman baik. Iya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah alami ya. Wih, konco apiku. Hoping siangku, ya. Teman akrab, teman baik. Tapi malah ngeci aku, malah jahati aku, malah nikam aku dari belakang. Hoping, ya biasa ya. Itu memang kejadian di akhir zaman seperti itu. Kasih menjadi semakin dingin. Dan kita yang perlu waspada, kita yang perlu hati-hati. Ya, bukannya berarti kita mencurigai semua orang, ya. Tapi percaya kita itu hanya kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, seberapa manusia bisa dipercaya? Tidak ada yang tahu. Katanya dalamnya laut bisa diukur, bisa dihitung, bisa diduga. Tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Kadang duduk bersebelah, tapi dalam hati ini nyimpan amarah. Kalau ketemu senyum, shalom, tapi dalam hati, sopo sing karo? Tidak ada yang tahu, betul ya? Duit, siapa sih tahu? Tidak ada yang tahu. Karena luarnya shalom, waduh luar biasa, manis, lembut, sopan. Tapi dalamnya, karena itulah Markus berkata dari dalam, dari hati orang timbul segala kejahatan. Peliharalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hatinya terpancar kehidupan. Oke, kita kembali ya. Jadi menuduh orang percaya di hadapan sesamanya, ya. Wah, ini jadi seperti kayak dikompori, ya. Dikompori itu dipanas-panasi. Iblis bilang, iblis itu koncomu. Itu deh, itu ini. Padahal enggak, gitu. Tapi iblis ini dulumu, ini, tambah panas. Hatinya tambah panas, tambah kemut-kemut, ya. Sampai di sini panas. Wah, gegeran itu. Menuduh orang percaya di hadapan sesama manusia. Terjadilah perang saudara, perang keluarga, perang teman kerja, dan sebagainya. Tapi saya berdoa ada perang umat Tuhan di dalam gereja. Kalau ada perang, mesti bertobat. Nah, Tuhan tak mau kita seperti itu.
Kita diperintahkan untuk jadi pembawa damai, bukan pembawa perang. Ya, kalau pembawa perang itu maaf ya, itu anak iblis. Karena iblis yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita jadi pembawa damai, itu anaknya Tuhan. Amin. Oh, amin ini kok lemes. Mikir ya, mulai mikir. Dan saya tidak bermaksud minimalisasi tidak. Karena Tuhan memang merintahkan kita untuk jadi pembawa damai. Ya belajar. Memang kalau menuruti keinginan manusia, aduh kadang-kadang kepingin gitu saja ya. Tapi tidak boleh. Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah itu firman Tuhan, kita belajar. Yang keempat, tujuan yang keempat yang terakhir, menuduh diri kita sendiri. Sekali lagi, menuduh diri kita sendiri. Jadi kalau yang pertama menuduh Allah di hadapan orang percaya. Seperti tadi, iya Ayub saleh karena diberkati. Yang kedua, menuduh orang percaya di hadapan Allah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, menuduh orang percaya di hadapan sesamanya. Dan yang keempat terakhir, menuduh diri kita sendiri. Seringkali iblis itu membisikkan sesuatu di telinga kita, ya, ngomong sesuatu di hati kita. Modelmu ya apa pantas tak melayani Tuhan? Gak cocok. Mocok. Wah, iblis ngomong gitu ya, mocok. Delok, pakai dosa nih. Ya, gak karuan uripmu, gak karuan hidupmu. Kenapa kok deket Tuhan? Apalagi melayani Tuhan? Gak cocok wis. Jauh dari Tuhan. Lapa wis. Tuhan gak akan terima kamu. Lah, menuduh diri sendiri. Jadi menuduh kita di hadapan diri kita sendiri. Sehingga membuat kita merasa berdosa, merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, iblis senang. Iblis bertepuk tangan, kata iblis, rencanaku berhasil. Orang ini bisa tak gobloki, bisa tak tuduh, sehingga dirinya merasa tidak layak untuk dekat Tuhan, malah semakin jauh dari Tuhan. Kalau semakin jauh dari Tuhan berarti semakin dekat dengan iblis. Otomatis. Karena di dunia ini cuma ada dua kekuatan, terang dan gelap. Nggak bisa, Pak, saya nggak mau terang, saya nggak mau gelap, saya mau tengah-tengah. Kalau terang ya terang, kalau gelap ya gelap. Kalau jauh dari Tuhan, jauh dari terang, berarti tanpa disadari mendekat kepada gelap. Itu pasti. Tapi kalau dekat sama Tuhan, dekat sama terang, berarti menjauh dari gelap. Mana yang kita pilih? Keputusan ada pada diri kita. Ya, nah kita kembali. Jadi menuduh diri kita sehingga merasa tidak layak sudah. Ya aku tidak layak lagi, aku tidak pantas lagi sudah. Ada menjauh dari Tuhan. Sayang. Padahal, ayo buka ya sebagai ayat yang terakhir. Kolose pasal 2 di ayat yang ke-14. Kolose pada pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan mulai ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, karena manusia lama harusnya kena hukuman mati, binasa, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita lewat kayu salib. Dengan, perhatikan kalimat berikut ini, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya itu dihapus dengan memakukannya pada kayu salib. Nah mungkin kalau kita baca memang kata-kata atau gaya bahasanya mungkin agak sulit dimengerti. Yang mudahnya itu begini, lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, semua dosa kita, dosa Bapak Ibu Saudara saya, yang jelek, yang buruk, maaf, yang bejat sekalipun, itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu semua dosa kita yang paling jelek sekalipun, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan.
lagu yang sering kita nyanyikan itu kata, kau layakkanku menghampirimu, menghadap tata. Nah, kira-kira begitu sebelum saya hafal kata-kata persisnya. Tuhan melayakkan kita menghampiri Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita hebat, tapi karena korban Kristus buat kita. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Dengan apa? Dilemparkan tuduhan. Delok modelmu, raimu, ya uripmu, gak karuan, gak cocok mendekat sama Tuhan, gak cocok melayani Tuhan. Oh, jangan. Kalau kita tertipu, iblis yang bersuka cita. Nah, kalau memang kita salah, ya cepat kita sadar, bertobat kita. Sang anak bungsu yang terhilang. Itu kisah itu Tuhan yang memberi perumpamaan. Ketika dia kembali kepada bapaknya nggak ngomong gini, nak, kamu tuh wis elek, wis bejat, wis rusak, bujai. Aku nyesel, punya anak kayak kamu aku nyesel. Lu nyingkril. Enggak. Kalau sudah baca kisah itu, waktu anak itu datang kembali setelah dia sadar akan kesalahan, dia kembali kepada bapak. Dari jauh waktu bapaknya lihat, perumpamaan itu berkata, bapaknya lari, sukacita lari, menyambut, memeluk, mencium, membuat pesta, dan kedudukan anak dikembalikan pada posisi, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih kasut, buat pesta karena anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Tuhan terhadap kita juga begitu. Nah, kalau kita salah, jangan lalu malah tenggelam dalam kesalahan. Jangan. Semua orang bisa salah, bisa. Bahkan kami pun para hamba Tuhan juga bisa salah. Jadi Bapak Ibu sudah pernah berada, nek pendeta mesti sempurna. Orang mau. Pendeta itu juga menungso. Pendeta itu juga manusia. Jadi kalau jemaat Tuhan berkata, oh pendeta harus sempurna, ada. Karena itu tidak boleh mengidolakan pendeta. Ada umat Tuhan kadang-kadang terlalu mengidolakan si A, si B, si tidak boleh. Siapapun dia tidak boleh. Karena pendeta itu juga manusia. Makannya sama. Sudah makan burger, pendeta juga makan burger. Jadi kalau sudah makan burger mau bagi sama pendetanya boleh, saya terima dengan suka. Ya kan, ingat bagi-bagi ya. Jadi jangan sampai cuma dikirimi foto itu, Pak, aku makan burger. Saya waktu lihat foto ini juga, puji Tuhan, cuma aku diberkati. Tapi gak eling sudah. Ya, nek susah, Pak tolong doakan nangis-nangis. Tapi ini diberkati lagi. Tapi udah ada, cuma dikira dari semuanya baik-baik. Puji Tuhan ya. Oke, nah kita kembali. Jadi, ayo kita mau sama-sama belajar hidup semakin benar. Jangan dikalahkan oleh tipuan iblis dengan 3 cara kerja yang kita sudah tahu. Ya, yang pertama menggoda, mencobai. Yang kedua mendustai, menipu, menyesatkan. Yang ketiga mendakwa, menuntut dengan 4 jenis tuntutan. Penutup, ayat penutup Yakobus 4 ayat yang ke-7. Pelayan Imbal, silakan kembali maju ke depan. Kitab Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau melawan dan mengalahkan iblis, maka kalimat sebelumnya dikatakan tunduklah kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa melawan dan mengalahkan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Tidak mungkin. Siapa kita? Seberapa kekuatan kita mau melawan dan mengalahkan iblis? Tidak bisa. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa mengalahkan iblis. Sungguh tidak akan bisa. Karena iblis punya kuasa. Tapi iblis bukan maha kuasa. Kuasa iblis lebih besar daripada kuasa kita. Kalau kita melawan iblis dengan kekuatan dan kuasa kita, saya jamin kita tidak akan menang. Tapi kalau Tuhan ada dalam kita, Tuhan beserta kita, satu ayat berkata, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tunduklah kepada Allah, sehingga roh Allah ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, dan kita bisa melawan dan
Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian yang kita katakan. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Engkau
kebenaran firman yang sudah kami terima bersama pada hari ini. Bila kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh sadar dan berjaga-jaga, karena kami tahu bahwa maksud tujuan iblis adalah untuk menjatuhkan, menyerang, menjatuhkan, menghancurkan, membinasakan kami umat-umat Tuhan. Berbagai macam cara dilakukan. Tetapi kami umat Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman, kami boleh sadar, berjaga-jaga, memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah, sehingga kami sanggup untuk bertahan dan kami sanggup untuk melawan dan mengalahkan iblis, karena Tuhan yang Maha Besar ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap umat-umat, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka di tengah situasi yang sulit. Dalam pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh membuat keputusan yang benar. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati, karena senantiasa ada di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Para tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin sungguh dekat dan mengasihi Tuhan. Berkati ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan, demikian juga dengan hamba-hambamu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Setelah selesai ibadah, kami bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sejak mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati.